tidak ada ayah yang mencuri di rumah anaknya. Sekaya apapun anakmu, itu bukan harta dia, itu hartamu. Sebanyak apapun uang anakmu, itu bukan uang dia, itu uangmu. Wahai engkau anak yang durhaka kepada ayahmu, sekali dia meminta kepadamu, tak kau berikan, khalidina fiha finnar, maka engkau akan masuk neraka selama-lamanya. Yang tidak terlalu serius. Masyhur kita ketahui dalam sejarah, nama ayah Rasulullah siapa? Sama adik-adik nggak sama ibu-ibu ya? Made katanya mau runcit aku hanju mah keberapa made digedu dalam hanju dalam. Nama ibu ayah Rasulullah siapa? Orang penerangan di sebelah sana aja. Sepakat aja. Sebelah sana. Kadang tidak nanti. Kita kan banyak mazhab di sini. Sepakat kita semua nama ayah Rasulullah adalah Abdullah bin Abdul Muttalib. Tasdidnya di ta ya, jangan bilang. Kemudian nama ibu Rasulullah yang disepakati di Kampung Baru adalah Siti Aminah. Setelah ayah Rasulullah Abdullah dan Aminah menikah, 3 hari setelah mereka menikah, ayah Abdullah memanggil Abdullah, ya Abdullah ta'al, Abdullah kemari. Kenapa ayah? Hari ini engkau harus berdagang nak ke negeri Syam. Ya, aku baru 3 hari ya nikah. Masa langsung berdagang? Persediaan kita sudah habis nak. Engkau harus berdagang. Kemudian Abdullah, perintah ayah adalah utama. Sehingga Abdullah baru 3 hari setelah menikah, beliau langsung berangkat ke negeri Syam. Suriah, Lebanon, Palestina, Yordania. Dulu di masa Rasulullah dan di masa ayah Rasulullah, jarak dari Makkah sampai ke negeri Syam ditempuh selama 6 bulan. Pulang pergi 3 bulan, pulang 3 bulan. Tapi alhamdulillah, walaupun 3 hari cuma dia menggauli istrinya Aminah, Abdullah dan Aminah 1 minggu setelah Abdullah pergi ke negeri Syam, Aminah pun hamil. Nah, kalau kita orang timur disebut berkah turun pelamin, cepat dapat momongan. Nah, karena bagian momongan ini merupakan qadarullah dan takdir Allah. Ada yang sudah setahun menikah belum dapat, ada yang sampai 5 tahun menikah baru dapat, ada yang sampai 12 tahun menikah baru dapat, ada yang nggak menikah tiba-tiba dapat, ada juga. Nah, tapi insya Allah bukan di sini. Itu merupakan bagian dari qadar Allah. Dan alhamdulillah Abdullah 3 hari setelah menikah berangkat ke Syam. Seminggu dalam perjalanan dapat kabar dari utusan bahwa istrinya Aminah hamil. Itulah hamil untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berangkat Abdullah 3 bulan dari kota Makkah sampai ke negeri Syam. Begitu sampai ke negeri Syam, beliau berdagang selama 1 minggu kalau bahasa kita, 1 Ahad, 1 Jumat. Setelah itu beliau pulang. Saat beliau pulang sampai ke kota Yathrib yang Tumadun itu mengadau ke Madinah 3 tahun yang nanti akhirnya akan berganti menjadi Madinah. Sampai Abdullah ke negeri Yathrib, tiba-tiba Abdullah terserang penyakit. Begitu Abdullah terserang penyakit, riwayat dari Ibnu Utsaimin, jalur saudara kita Muhammadiyah Hambaliyah, berkata penyakitnya adalah DBD, demam berdarah. Tapi jalur riwayat Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri berkata penyakitnya adalah tifus. Itu 2 penyakit yang dari masa baginda Rasulullah dan ayahnya pun sudah ada. Terserah pilih yang mana. 2 riwayat ada. Dapat kabar keluarga di Makkah bahwa Abdullah sakit, dikirim utusan untuk menjemput. Ternyata belum sampai menjemput ke kota Yathrib,
ayah Rasulullah wafat di kota Yathrib. Dan dari dulu sampai sekarang kalau ada orang yang meninggal di tanah haram, di Makkah Mukarramah dan Madinatul Munawwarah, di mana meninggal di situ dikuburkan. Kemudian dibedah oleh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, kenapa ayah Nabi dimeninggalkan oleh Allah saat Nabi baru usia 6 bulan dalam kandungan. Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitab Kisah, beliau menjelaskan sebabnya adalah agar Rasulullah jangan sampai berbuat dosa kepada ayahnya. Kenapa? Karena dalam Islam ayah adalah manusia paling mulia dalam keluarga. Pernah di masa Nabi, saat beliau di kota Madinah, ada seorang ayah setelah dia menikahkan anaknya, suatu hari dia main ke rumah anaknya bertamu. Sampai di rumah anaknya silap si ayah, dicurinya uang si anak. Begitu dicurinya uang si anak, ketangkap tangan sama si anak. Kemudian anak tadi melapor kepada baginda Rasulullah, ya Rasulullah, ayahku mencuri ya Rasulullah di rumahku. Kemudian Rasulullah berkata, panggil ayahmu kemari. Pulang si anak mau menjemput ayahnya, turun malaikat Jibril. Tas'al ya Muhammad ala hadhihi walad. Tanyakan olehmu ya Muhammad pada ayah anak itu, apa yang dia sembunyikan di hatinya terhadap anaknya. Begitu datang anak bawa si ayah, ditanya oleh Rasulullah, benar anda mencuri di rumah anak anda? Benar ya Rasulullah. Sekarang coba ceritakan pada saya apa yang kamu sembunyikan, yang cuma kau sendiri yang merasakannya terhadap anakmu. Ya Rasulullah, dari kecil ya Rasulullah dia aku nafkahi. Dari kepalanya masih lembek ya Rasulullah, dia aku berikan rezeki, ku nafkahi. Aku hidupi dia, aku hiraukan dia, aku berikan makanan apapun keperluan dia ya Rasulullah. Aku rela dihardik orang, dimaki orang, dicaci orang, tapi aku tak pedulikan demi memberi makan anak ini ya Rasulullah. Tapi saat dia sudah menikah, dia lupa bahwa aku ini ayahnya ya Rasulullah. Tak pernah sepeser pun dia berikan uang untuk mengganti nafkah. Aku tak punya kerja sekarang, aku lumpuh ya Rasulullah. Benar ya Rasulullah, aku mencuri kepadanya. Aku mencuri di rumahnya karena aku tak tahu lagi mau ambil di mana ya Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Wahai bapak, tidak ada ayah yang mencuri di rumah anaknya. Sekaya apapun anakmu, itu bukan harta dia, itu hartamu. Sebanyak apapun uang anakmu, itu bukan uang dia, itu uangmu. Wahai engkau anak yang durhaka kepada ayahmu, sekali dia meminta kepadamu, tak kau berikan, khalidina fiha finnar, maka engkau akan masuk neraka selama-lamanya. Jadi nggak ada istilahnya seorang ayah itu mengambil di rumah anaknya. Seorang ayah terhadap anak laki-lakinya, semua harta anak laki-lakinya itu milik ayahnya. Jadi kalau ada bapak main-main ke rumah anak, ngomong aja, aku suka main mobil kamu, bawa ke rumah, wajib bawa. Nah, bapak nggak ada uang, cuma buka dompet kau, dibukanya, tarik semua, nggak boleh lah. Kalau tidak mau durhaka. Kenapa? Karena dari kecil, dari kita tidak ada sampai kita segini besarnya, orang tua kita bernama ayah yang memberi nafkah, yang memberi segala keperluan untuk kita. Tapi yang jadi masalah sekarang, anak-anak sekarang yang didengarnya hadis yang lain. Al-jannatu tahta ahdamil ummahat. Surga itu tengisar sing sekele sing mbokku. Ada yang ngerti bahasa itu? Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Itu hadis pertama. Hadis kedua, ya Rasulullah, kepada siapa kami harus berbakti ya Rasulullah? Ummuka, kepada ibumu. Tsumma man ya Rasulullah? Ummuka, kepada ibumu. Tsumma man ya Rasulullah? Ummuka. Tsumma man ya Rasulullah? Abuka. 3 kali ibu, baru sekali
ayah, sehingga anak sekarang kalau lebaran main ke rumah yang dikasih si mama, si bapak kata. Ini bahaya. Inna abuka abukal jannah. Sesungguhnya ayahmu adalah pintu depan surga. Surga seorang anak di bawah telapak kaki ibu, tapi ayah adalah pintu surga. Berbakti kepada ibu dapat surga, tapi nggak bisa masuk karena nggak berbakti pada wajib bakti pada ayah. Makanya penting kalau lebaran kasih ibu, kasih ayah. Jangan kasih semuanya pada ibu, tolong kasihkan ke ayah. Yakin saya nggak sampai ke ayah. Nampak dari ketawanya terjadi. Nampaknya gitu ya, kayaknya. Tapi ya maaf. Kalau ngasih ke ayah, ngasih ke ayah langsung. Jangan ngasih mak, kalau kasihkan ke ayah ya yakin saya nggak dikasih. Bukan seudon, semua yakin gitu memang. Nah, kenapa? Karena memang ibu-ibu dari mulai pertama setelah nikah, pantang sampai uang ke tangannya, itu kalau diminta balik susah. Iya nggak Bu? Padahal yang nyari uang si bapak, yang peras keringat banting tulang si bapak. Begitu habis kerja dapat gaji, kasihkan ke ibu, ini simpan uangnya. Begitu habis sampai ke tangan ibu, Bu, mah minta bapak 10.000. Itu apa? Mau beli rokok belum pakai sini lagi masuk uangnya. Nah, padahal itu uang bapak yang disimpan. Ini makanya kebiasaan bagi anak kalau ngasih bapak, jangan seperti yang dia minta. Nah, bapak pengen lontong, nak, betul-betul dibelikan lontong, nggak ada risolnya, nggak ada bakwannya, betul-betul lontong dibelikan. Tapi kalau mama bilang, nak, baju kemarin mama lihat kok suka, mama, ini mah uang beli sendiri. Nah, kalau itu mama, ini bahaya. Kenapa? Karena kesenjangan antara ibu dan ayah terjadi sebab para mubaligh, para asatis menjelaskannya tumpang tindih, berat sebelah. Padahal yang paling karomah di dalam keluarga itu ayah. Sekali ayah tak maafkan, haram baginya kepada surga. Kenapa? Karena pintu surga ada pada ayah. Makanya besok-besok kalau ngasih, tetap yang ini untuk mama, yang ini untuk ayah. Nih, jangan pula ada ibu-ibu nanti, ya ini ya untuk ayah, disalib sama si mama, diambil. Nah, jangan. Tetap itu untuk ayah. Kenapa? Karena hukum sebagai anak wajib berbakti kepada keduanya. Kalimatnya wabil walidaini. Kalimatnya walidaini, kedua orang tuamu. Atau cuma ke ibu saja? Tetap walidaini, kepada kedua orang tua, ya ayah, ya ibu. Sehingga wajib tahu kita bahwa karomah si anak yang nomor 2 itu ibu, yang nomor 1 adalah ayah. Makanya besok-besok jangan cuma amal satu hadis, kepada siapa kami harus berbakti, ibu, baru ayah. Kalau sempat cuma itu yang kita amalkan, nanti si bapak ngakali. Pulang ceramah si anak ditanya, nak, tadi Ustaz bilang apa? Disuruh berbakti ya. Pada siapa? Ibu. Terus ibu. Terus ibu. Terus ayah. Ibu berapa? Ibu 3. Nah, ibu 1 baru. Berarti ayah harus dapat 2 lah. Nah, jadi hadis poligami terakhir. Makanya kita harus jelas.